Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bapak. Waalaikumsalam, Pak. Hmm. Kok tinggal dua. Tadi kuliah jam berapa? Mas Huda. Katanya diajukan ya? Banyak yang diajukan Di ya? jam 1. Oh, Tadi yang jam 1 sebelum ada kita kuliah. jam 1 diajukan. Ya. Ya, saya dikasih tahu apa saya maju atau enggak. Saya juga sebelum ini juga ngajar, jadi nggak memungkinkan maju. Hmm. Satu hari berarti berapa kelas, Mas Huda? Untuk saya hari ini ada 2. Ada dua ya. Jadi rata-rata sehari itu, Hari ini ada 2, Pak. Untuk saya. hmm, Ya. itu rata-rata sehari dua, dua ini. Ada yang 3, Pak. Kalau tiga mulainya jam berapa? Kalau besok ada tambahan yang apa itu mata kuliah yang dulu belum pernah masuk, itu jam 1 mulai. Oh, Biasanya jam jam satu. 3 lebih 20 mulai. Oh, sudah ada jam 1 ya? Biasanya. Mm-mm. Nah, nggak ganggu Ya. di Besok, terus aktivitas. besoknya ada. Besok Hah? dan Rabu itu jam 1. Oh, jam Untuk besok satu. dan Rabu itu jam 1. Enggak, rata-rata Untuk teman-teman yang legal di kelas case ini reading. kan sudah sibuk kan ya? Apa nggak ganggu itu jam 1? Nggak tabrakan dengan aktivitas di rumah? Mas Toriul Huda di mana? Di pesantren? Enggak di rumah. Sekarang di Oh, rumah. oh lagi tidur. Nyuluh, Pak. KUA. Ini ngeri ini. Jadi kita harus disuluh. Suluh itu apa? Disenter ya? Penyuluh KWA mana? Iya, Pak. Daerah mana? Ngasem, Bojonegoro. Oh, Bojonegoro. Bojonegoro, Jawa Timur. Oh iya, 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 iya. Wah, luar biasa. Kalau penyuluh berarti jamnya nggak nentu ya, nggak setiap hari ya. Itu ngantor atau keliling Iya. terus? Lebih banyak keliling kan? Di lapangan kan? Ya, di Majelis Taklim biasanya. Oh, di Majelis Taklim nih. Sudah ahli ceramah nih ya. Iya, biasa, Pokoknya Pak. udah cukup banyak nih. Dah. Kalau sudah cukup banyak kita mulai. Ini kita belajar bareng-bareng ini. Saya juga apa namanya? Kalau sudah tua gini, mikir-mikir logika ini butuh waktu khusus, agak repot. Sementara jam ngajarnya Iya, Pak. banyak. Jadi menyediakan waktu khusus untuk ngerenung itu udah nggak ada. Kayak kemarin itu masih nanggung. Ini juga saya baca lagi nih apa maksudnya. Baik, kita mulai aja deh. Nanti takutnya udah keburu maghrib cepet banget ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in at-tayyibin at-tahirin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidana min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna min ahli syarri wa tuhyan amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang berbahagia, jadi materi kemarin sama sekarang ini lebih ke materi logika murni ya. Teman-teman tentu paham itu ya, apalagi yang besar di tradisi pesantren. Nah, model-model pengajaran logika murni ini agak punya karakter yang khas, sama dengan belajar filsafat itu. Harus dibaca pelan-pelan per kata, direnungi, dan butuh waktu khusus. Jadi sementara kita ini apa namanya untuk nyari waktu yang khusus melototi ini sudah agak susah sekali. Jadi saya mohon maaf dengan seluruh keterbatasan saya. Jadi teman-teman saya harapkan ya bisa membaca sendiri ya referensi-referensi yang ada di pesantren juga sudah diajarkan itu ilmu mantek itu.
Jadi pasti bisa dikembangkan, teman-teman lebih banyak bisa mengembangkan itu. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan ilmu penalaran induksi. Kayaknya saya pilih untuk membaca pelan-pelan deh, nanti biar kita pahami bersama-sama. Apa itu penalaran induksi? Penalaran induksi itu kalau secara secara gerambiangannya itu mungkin agak berkebalikan dengan kemarin. Jadi ada dua madhab berpikir falsafi itu ya. Kaum idealis itu biasanya menggunakan metode deduktif. Jadi sudah ada kesimpulan umum, lalu kemudian fakta-fakta baru itu ditemukan dari premis itu, premis mayor, premis minor, konklusi itu biasanya kemarin yang sudah kita pelajari, meskipun ya banyak yang masih lost ini. Semua orang mati, terus mujib menjadi bagian dari orang, maka disimpulkan mujib adalah mati. Nah, ini beda dengan logika induktif. Logika induktif itu basisnya adalah pengamatan terhadap fakta-fakta. Jadi pengamatan terhadap fakta-fakta. Jadi asumsi dari fakta yang kita temukan secara berulang-ulang, kita kemudian mencari hukumnya. Jadi mencari logika generalnya gitu. Nah, induktif ini sependek pengetahuan saya itu levelnya tidak akan sampai pada kesimpulan mutlak. Jadi peneliti-peneliti biasanya pakai logika induktif ini ya. Jadi logika induktif itu dia sampai pada probability. Jadi level probability-nya ada. Maka dalam ilmu pengetahuan itu ada istilahnya falsifikasi. Falsifikasi itu setiap probability harus memungkinkan satu ruang untuk pementahan kembali. Maka ilmu pengetahuan yang berasal dari logika, gitu ya, berasal dari pikiran manusia itu selalu ada ruang itunya ya, ruang untuk kemudian bisa dimentahkan kembali. Maka sifat kebenarannya tidak mutlak. Tapi ini cukup membantu untuk hidup kita. Nah, cara hidup kita ini banyak lebih menggunakan cara berpikir induktif ini sebenarnya. Nah, kita lihat ya, penalaran induktif adalah istimewa cara kerja ilmu pengetahuan yang bertolak dari sejumlah proposisi tunggal atau partikular tertentu untuk menarik kesimpulan umum tertentu. Dengan kata lain, atas dasar sejumlah fenomena, fakta atau data tertentu yang dirumuskan dalam proposisi-proposisi tunggal tertentu, ditarik kesimpulan yang dianggap sebagai benar dan berlaku umum. Jadi hal-hal yang khusus itu nanti ditarik sebagai kesimpulan yang berlaku umum, dan itu menjadi pegangan kita ya. Contoh di sini, ini contohnya agak, kalau contoh di aliyah itu biasanya, misalnya saya melihat, biasanya contoh itu seragam, kalau melihat hari ini saya melihat burung warnanya coklat gitu misalnya. Terus saya jalan-jalan ke Meranggen, burung warnanya coklat. Saya pergi ke Jakarta, ketemu burung warnanya coklat. Saya pergi ke ke Aceh, ketemu burung warnanya coklat. Saya ke ke Kalimantan, ketemu burung. Lalu kita simpulkan dari apa yang kita jumpai secara acak itu, fenomena itu kita katakan bahwa bisa dimungkinkan ya, kemungkinan besar semua burung warnanya coklat. Atau gini, saya melihat kucing itu tertarik sekali dengan tikus. Ketemu lagi kucing tertarik dengan tikus. Ketemu di mana lagi kucing tertarik dengan tikus. Kemana lagi setiap kucing selalu mendekati tikus. Maka kita bisa simpulkan bahwa semua kucing itu suka terhadap tikus. Apakah ini memungkinkan untuk dimentahkan? Kalimat semua itu pasti memungkinkan untuk, kalau kita menggunakan kata semua itu pasti memungkinkan untuk dimentahkan. Karena sangat mungkin bahwa kita akan ketemu, apalagi model-model kucing zaman sekarang yang dari kecil sudah biasa makan roti, ternyata sama tikus takut. Maka kita bisa menyimpulkan tidak semua kucing suka makan tikus. Nah, secara formal induksi dapat dibatasi sebagai proses penalaran di mana untuk sampai pada satu keputusan
prinsip atau sikap yang bersikap umum maupun khusus berdasarkan pengamatan atas hal-hal yang khusus. Jadi secara formal itu induksi dapat dibatasi sebagai proses penalaran di mana untuk sampai pada satu keputusan prinsip atau sikap yang bersikap umum maupun khusus mendasarkan pada pengamatan yang khusus. Untuk sampai pada generalisasi itu kita memang melihat hal-hal yang khusus yang kemudian pola itu kita lihat garis merahnya, kita tarik garis merahnya. Contoh di sini. Saya bertemu dengan seorang bapak. Tak lama kemudian dia mendekatiku dan minta sedekah. Bapak itu mendekatiku dan saya perhatikan bapak mempunyai ciri-ciri. Ini tadi yang ciri-ciri khusus tadi yang secara partikular dilihat. Satu, orangnya tua. Dua, punya baju compang camping. Ketiga, badannya kotor dan bau. Jadi satu kali dia didatangi seorang bapak-bapak, satu tua, compang-camping, badannya kotor dan bau. Ternyata dia ngemis. Lalu di tempat yang lain, saya bertemu dengan seorang bapak lagi. Ketika sama-sama saya amati, ternyata ciri-cirinya sama dengan yang pertama. Dan hal itu terjadi sampai 3 kali. Akhirnya ketika saya melihat seorang bapak dengan ciri-ciri seperti di atas, yaitu tua, baju compang-camping, badan kotor, dan bau, maka saya langsung mengambil kesimpulan bahwa bapak tersebut pasti seorang pengemis. Nah, ini cara penalaran induksi. Tapi apakah ini mutlak? Pertanyaannya. Nah, kita membangun nalar ya, nalar logiknya, nalar logik yang menghubungkan satu dengan yang lain. Kita membikin premis satu, bapak-bapak tua, bau, kotor, ya, compang-camping. Apakah kemudian kita bisa simpulkan bahwa setiap pengemis pasti laki-laki? Nah, ini juga kelemahan-kelemahannya dari ilmu induksi. Apakah kemudian, oh berarti kalau yang saya temui bapak-bapak, kita terus kemudian pastikan yang mengemis itu pasti bapak. Ternyata kenyataannya nggak begitu. Kenyataannya sangat mungkin seorang perempuan juga mengemis. Jadi dalam kerja induksi, kesimpulan pada dasarnya merupakan generalisasi fakta. Dari fakta-fakta yang tunggal itu dilakukan generalisasi. Kalimat generalisasi biasanya kalau ini ya, kalau aman ya pakai kalimat biasanya. Tapi kalau mau kepastian pasti, nah gitu. Nah itu pasti itu bisa mudah untuk dimenangkan. Akan tetapi perlu kita ketahui bahwa kendati dengan menggunakan cara kerja induksi kita dapat secara sah menarik kesimpulan umum tertentu yang dianggap benar dan berlaku umum, namun kebenaran kesimpulan itu entah berbentuk hukum atau teori ilmiah harus dianggap tetap bersikap sementara. Jadi yang saya pahami dari cara berpikir logika induktif adalah hasil dari logika induktif itu senantiasa sifatnya sementara. Sifatnya sementara. Nah, ada orang yang kemudian terburu-buru ya menyimpulkan gitu ya, misalnya apakah ini kuat ya sekarang? Setiap orang setiap kali saya ini Pak Yai biasanya nggak terjadi, ini biasanya anak muda itu gitu, dan setiap kali saya memiliki pacar, maka tidak lebih dari 1 bulan pacar saya minta putus. 1 kali punya pacar, terus kemudian pacar putus. Terus kedua kita ketemu lagi, kenalan, punya pacar, 1,5 bulan putus. Ketiga kita punya pacar lagi, putus. Keempat kita punya pacar lagi, putus. Maka dalam ilmu logika induktif, cara berpikir induktif, kita bisa simpulkan apa? Dari pengalaman itu, apa kira-kira?
Dari pengalaman berkali-kali kita punya pacar selalu putus, kita simpulkan adalah semua perempuan tidak betah menjadi pacar saya. Tapi kira-kira apakah ini mutlak? Tentu ini tidak mutlak ya. Tentu ini tidak mutlak. Sangat mungkin bahwa secara kebetulan yang dijadikan pacar kita memang spek berpikirnya, logikanya tidak sejalan dengan kita sehingga cepat putus. Ada lagi misalnya setiap kali saya naik mobil, saya berkenalan dengan orang. Orang itu anggun, putih, langsat, dan ramah. Setelah saya tanya, dia orang Sunda. Itu satu. Terus saya berada di kampus, saya punya mahasiswa misalnya gitu. Mahasiswanya anggun, putih, dan kemudian ramah. Saya tanya lagi orang Sunda gitu. Saya janjian sama teman saya yang jauh gitu. Ternyata teman saya punya istri, istrinya juga sama gitu. Anggun putih. Lalu saya tebak, pasti jenengan orang Sunda. Ternyata betul. Nah, apakah kemudian ini bisa digeneralisir? Tentu tidak bisa digeneralisir ya. Bahwa setiap kayaknya kalau orang Sunda pasti nggak ada orang cantik, nggak ada orang jelek. Ya, banyak juga ketika kita datang langsung ke kotanya ternyata juga banyak juga orang jelek. Tetapi kesimpulan ini cukup membantu kita ya, untuk mapping tadi. Jadi di sini dapat dikatakan bahwa kesimpulan dari argumentasi induktif adalah pernyataan umum yang didasarkan pada premis-premis mengenai sampel-sampel khusus. Dengan kata lain, bentuk penalaran induktif didasarkan pada sampling dari banyak kasus individual. Jadi kita ambil polanya tadi, pernyataan-pernyataan khusus, lalu kemudian itu menjadi ditarik pada sebuah hukum umum gitu. Oke, kita lanjut saja. Generalisasi induktif. Jadi ada proses generalisasi induktif. Proses induksi dapat dibedakan lebih jauh sebagai generalisasi induktif. Terus ada lagi analogi induktif dan hubungan sebab akibat. Jadi cara menarik kesimpulan ternyata ada 3 model di sini ya. Pertama, nanti kita lihat apa itu maksudnya. Satu, generalisasi induktif. Kedua, analogi induktif. Dan yang ketiga, hubungan sebab akibat. Sekarang kita mulai yang pertama. Jadi bagaimana itu? Apa itu generalisasi induktif? Generalisasi induktif ialah proses penalaran berdasarkan pengamatan atas sejumlah gejala dengan sifat tertentu untuk menarik kesimpulan mengenai semua. Jadi prinsipnya adalah apa yang terjadi beberapa kali dalam kondisi tertentu dapat diharapkan akan selalu terjadi apabila kondisi yang sama terpenuhi. Kondisi yang sama. Contohnya apa? Ada yang bisa bantu ngasih contoh nggak? Generalisasi induktif. Apa yang terjadi beberapa kali dalam kondisi tertentu dapat diharapkan akan selalu terjadi apabila kondisi yang sama terpenuhi. Misalnya, setiap kali kita siang-siang, suasana kok berubah menjadi gelap, lalu tidak lama terjadi apa? Turun hujan. Dimanapun itu terjadi, apakah saya di Semarang, apakah pada saat saya di Surabaya,
Apakah pada saat saya di Aceh, apakah pada saat saya di Kalimantan, setiap kali cahaya langit menjadi redup, lalu kemudian tertutup awan, tidak lama menjadi hujan. Dan kalau levelnya itu prosesnya cepat sekali, dari terang banget menjadi gelap, itu biasanya hujannya deras sekali, tetapi sebentar. Tetapi kalau tidak melalui proses yang fundamental kayak gitu, hujannya lama. Nah ini, itu namanya generalisasi induktif. Ya. Jadi terjadi dalam kondisi tertentu. Sekarang kalau analogi induktif, itu kalau generalisasi induktif. Sekarang analogi induktif. Apa itu analogi induktif? Berbicara tentang analogi adalah berbicara tentang dua hal yang berlainan. Ada dua hal yang berlainan, dan dua hal yang berlainan itu mencoba dibandingkan. Dalam melakukan perbandingan, ada dua hal yang perlu diperhatikan, yakni persamaannya apa, yang kedua perbedaannya apa. Kalau dalam membandingkan orang hanya memperhatikan persamaan saja tanpa melihat perbedaan, maka timbullah analogi, yaitu persamaan di antara dua hal yang berbeda. Kalau fokusnya adalah persamaan saja, muncul analogi persamaan di dalam dua hal yang berbeda. Misalnya, ini ada persamaan di dalam dua hal yang berbeda. Padahal itu dua berbeda. Tumbuh-tumbuhan berbunga. Bunga merupakan perhiasan baginya. Nah, ini satu-satu ini. Tapi hal yang berbeda. Bangsa itu bukan tumbuh-tumbuhan. Dan juga tidak berbunga. Nah, tapi kita mengambil analoginya, ya, yang fokus pada persamaannya. Kita melupakan perbedaannya. Ini sesuatu yang berbeda jauh. Satu bunga, yang satu bangsa. Ya. Kalau tumbuh-tumbuhan, satu tumbuh-tumbuhan, yang satu bangsa. Kalau tumbuh-tumbuhan punya bunga sebagai perhiasan baginya, sementara bangsa itu tidak tumbuh-tumbuhan dan juga pasti tidak bunga. Namun karena orang mau melihat persamaannya, orang akan mengatakan lihat persamaannya apa itu? Persamaannya begini, kalau tumbuh-tumbuhan gitu ya, bunga itu sebagai awal yang indah untuk lahirnya, untuk munculnya buah gitu ya. Bunga itu awal untuk memunculkan buah hasil. Gitu. Maka analogi itu kita ambil untuk melihat dan bunga itu pasti gugur sebelum buahnya tumbuh gitu ya. Maka analogi ini kita ambil persamaannya. Kita mengenal konsep pejuang yang gugur itu sebagai kusuma bangsa. Jadi pejuang yang gugur itu sebagai kusuma bangsa. Itu analogi induktif. Analogi yang dimaksudkan dalam ini adalah analogi induktif. Ya, oke. Artinya satu proses penalaran untuk menarik kesimpulan tentang kebenaran satu gejala khusus berdasarkan kebenaran gejala khusus yang lain yang memiliki sifat-sifat esensial yang sama. Nah, kalau tadi itu analogi yang fokus pada persamaan dari perbedaan. Tapi kalau analogi induktif yang ingin ditarik apa? Penalaran untuk menarik kesimpulan tentang kebenaran satu gejala khusus berdasarkan kebenaran gejala khusus yang lain yang memiliki sifat esensial. Jadi hal yang sangat esensial. Contohnya apa? Ini dalam hidup kita itu sering itu. Ini bukan generalisasi kayak tadi. Ini kita mau melihat contoh yang esensial. Orang-orang yang ahli gitu ya, orang-orang yang ahli itu dia ngamati yang ini nih untuk menemukan analogi induktif untuk memprediksi satu rasa ya, rasa sebuah buah gitu. Misalnya untuk mengetahui orang itu misalnya ciri-ciri khusus ketika ketemu
Halo, Oke, ada suaranya. tes. Dengar suaranya Halo ya? Pak, ada Pak. Iya, Pak Arif masuk Sorry, aja. sorry. Kok tiba-tiba terlempar ya? Nah, kembali ke masalah durian. Ini contoh analogi induktif ya. Satu proses penalaran untuk menarik kesimpulan tentang kebenaran satu gejala khusus berdasarkan kebenaran gejala khusus lain yang memiliki sifat esensial yang sama. Kita mau menarik kesimpulan yang khusus itu. Khusus itu misalnya kita mau menemukan mana buah durian yang rasanya lezat. Maka kita akan menemukan pola-pola yang sama. Seorang yang ahli durian gitu, itu kadang-kadang cuma cukup notok saja di kulitnya gitu. Berarti dia menemukan satu gejala khusus. Kalau gejala khusus itu ditemukan, maka kita bisa pastikan apa? Durian itu rasanya enak. Kalau itu tidak ada, biasanya tidak enak. Nah, itu namanya apa? Analogi induktif. Sama dengan kasus buah-buah itu kayak begitu. Kita ketemu mangga. Mangga itu kok warnanya kuning, satu. Besar, dua. Terus baunya sedap gitu ya, ada bau harumnya. Terus kita buka, ternyata manis. Besok kita ketemu mangga lagi, mangga yang sama tentu ya, mangga dari jenis yang sama. Karena kasus ini dari jenis yang berbeda, kadang-kadang beda. Besar, terus apa? Baunya enak, warnanya kuning, ternyata kita buka rasanya manis. Maka setiap kali ketemu dengan pola itu kita bisa simpulkan atau kita bisa tebak. Dan itu kan mau membantu kita ya. Ada kalau orang-orang Jawa itu apa istilahnya? Tahu nggak ada yang punya orang tua Jawa yang apa filsafatnya masih eh, getol gitu. Di sini sudah mulai. Ada orang misalnya jenis mata tertentu pandangannya seperti apa itu. Orangnya ini mesti penipu gitu. Nah, dia ngambil itu tadi. Jadi itu sebenarnya analogi ya. Analogi gejala yang khusus. Misalnya gini, bisa juga tidak mangga gitu ya. Misalnya, saya ketemu anaknya eh, misalnya gini, gimana ya? Saya ketemu anak lulusan Al-Azhar gitu. Jadi polanya kan sama ini. Satu yang mau diambil yang khusus itu adalah satu lulusan Al-Azhar. Terus karakternya anak Al-Azhar itu kok cara berpakaiannya itu kelihatan gitu. Terus pola pikirnya itu pasti begitu gitu. Jadi itu lebih lebih ikut apa namanya konsep moderat gitu misalnya. Cara keberagamaannya tidak ngotot gitu ya, moderat. Gitu. Terus cara berpakaiannya santun begitu. Satu kali begitu, dua kali kita ketemu lagi anak Al Azhar. Kok karakternya sama? Ketiga kali kita ketemu anak Al Azhar. Gitu. Maka setiap kali kita ketemu anak Al Azhar, kita sudah bisa menyimpulkan anak ini mesti begini. Gitu. Lalu karena kita merasa itu bagus gitu ya misalnya, kita punya saudara, kebetulan saudara itu kita diminta untuk pertimbangan gitu. Pertimbangannya begini, ada saudaramu dilamar anak lulusan Al-Azhar. Gitu. Apa yang kita lakukan? Ya kita berdasarkan pengalaman tadi. Pengalaman tadi namanya analogi induktif. Dari pola yang sama, rata-rata anak Al-Azhar itu pola logika berpikirnya begini, orangnya begini, anaknya santun begini. Nanti kita putuskan. Oh, kalau begitu menikah saja bagus gitu. Ini juga maksudnya penalaran induktif, ya, analogi induktif. Oke, ini sudah maghrib ya. Kita tambah lagi sedikit. Nah, pola yang ketiga kita selesaikan tiga aja. Ada penalaran induktif tapi faktor probability. Probability. Saya bacakan. Kebenaran konklusi dalam logika induktif baik dalam bentuk generalisasi maupun analogi bersifat tidak pasti. Itu memang tidak pasti. Alasannya kebenaran dalam generalisasi dan analogi bersifat mungkin, probabel. Artinya kebenaran konklusi induksi selalu terkait dengan tinggi rendahnya probabilitas. Untuk generalisasi induktif dan analogi induktif, baik faktor-faktor logik maupun kaidahnya adalah sama.
Jadi penalaran induktif berdasarkan diri pada prinsip probabilitas. Probabilitas adalah keadaan pengetahuan antara kepastian dan kemungkinan. Misalnya, kesimpulan dari semua manusia mati adalah kesimpulan yang pasti benar, hanya jika menunjukkan pada mereka yang telah mati. Tetapi kesimpulan itu hanya memiliki probability yang tinggi jika manusia yang masih hidup dan belum lahir. Oke, bisa dipahami nggak? Coba saya baca dulu ya. Kita tidak dapat memahami dengan kepastian absolut apakah beberapa orang hidup sekarang tidak akan mati. Beberapa orang yang lahir nanti tidak akan mati. Tinggi rendahnya probabilitas konklusi induktif dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, faktor fakta. Prinsip berkenaan dengan faktor ini, semakin besar jumlah fakta yang dijadikan dasar penalaran induktif akan semakin tinggi. Oh, ini watak ya. Watak dari, oke. Watak dari penalaran induktif itu sifatnya memang probability. Nah, untuk menentukan kemungkinan probability-nya ini besar atau tidak, ya berdasarkan dari sampel yang banyak. Gitu. Misalnya, sampai kalau semua orang mati, saya kira sudah tidak probability. Karena kita tidak pernah menemukan orang yang bertahan hidup lama, logikanya. Gitu. Jadi saking banyaknya sampel yang semua orang pasti begitu. Tapi beda dengan probability yang sederhana begini. Ketika saya berjalan-jalan di pasar, saya melihat orang berbaju lusuh, berkepala botak, aromanya badannya kurang sedap. Setelah saya amati dengan sama, ternyata dia seorang pencopet. Oke. Terus di kesempatan yang lain, saya bertemu dengan orang lusuh, baunya ini, pengalaman ini sudah sampai 3 kali, sampai 10 kali, dan selalu yang botak-botak itu adalah pencopet, gitu ya. Terus kita kemudian simpulkan itu. Jadi kalau ada orang modelnya begini, ya, botak, ya, lusuh gitu ya, dengan pola gerakan yang mencurigakan, maka orang ini pasti adalah copet. Tapi itu berubah beritanya rendah, apa namanya? Sangat mungkin bahwa akan ketemu fakta-fakta justru berbeda dengan itu, karena ada orang yang kayak gitu ternyata memang orang itu sedang menyamar. Gitu. Nah, ini tingkat probability. Jadi seperti tadi yang saya sampaikan ya, di penalaran induktif itu memang levelnya selalu bersifat membuka ruang untuk falsifikasi ya. Membuka ruang untuk dimentahkan gitu. Saya melihat angsa putih, saya melihat angsa lagi angsa putih, saya sampai 100 kali melihat angsa putih. Lalu kita simpulkan bahwa semua angsa berwarna putih, tetapi ini masih membuka ruang suatu saat kita ketemu angsa warnanya hitam, kita sudah tidak bisa mengatakan semua angsa warnanya putih. Nah, ada juga kesesatan dalam analogi. Jadi dalam ilmu penalaran induktif ini ada juga kesesatan dalam analogi. Jadi kita cepat memutuskan. Misalnya, kita ketemu sekelompok orang. Jadi kita melihat 1 orang, 2 orang, 3 orang perempuan Jogja yang omongnya lembut dan halus. Lalu kita mengatakan semua wanita Jogja itu orang yang lembut, halus, lemah gemulai. Yang kita lupa adalah kita tidak mendapatinya secara ngacak. Kita hanya menjumpai perempuan-perempuan itu, meskipun perempuan itu 100 orang, tetapi perempuan itu dalam kondisi yang sama, mereka memang adalah sekelompok penari yang dipanggil oleh Sri Sultan Jogja untuk menari. Ya nggak mungkin dong penari yang dipanggil oleh seorang raja itu orangnya cowaan. Nah, ini terlalu buru-buru memutuskan bahwa semua perempuan dari Jogja itu lemah gemulai, lembut dan baik atau dan sopan. Beda kalau logikanya adalah kita dapati di peristiwa yang ngacak, tapi kita ambil polanya. Kita ketemu di kampus, kita ketemu di teater, kita ketemu di lembaga taklim, kita ketemu di mana lagi, kok setiap perempuan itu kayak begitu. Nah, ada lagi juga cara berdasarkan prasangka. Sangat mungkin tadi beberapa hal itu menjadi prasangka kita. Dan itu contoh tadi, apakah setiap orang yang lusuh itu pasti adalah pencopet? Belum tentu juga. Ya. Apakah orang yang pakaiannya orak-orakan itu preman? Enggak juga.
Ternyata banyak juga sekarang orang yang preman tetapi malah tidak orang-orang. Bukan. Justru orang-orang yang menipu sekarang itu adalah orang-orang yang berdasi, yang klimis macam-macam. Kita terlalu buru-buru mengatakan bahwa semua orang Jogja itu orang Batak. Orang Batak itu keras. Ternyata kita temukan enggak. Atau kita selalu buru-buru mengatakan bahwa semua orang Padang itu pelit. Yang merasa di Padang pasti marah. Tuh, kok buru-buru gitu. Nah, itu. Terus ada hubungan sebab akibat. Apa ini? Sebab akibat. Ada di dalam probability adalah satu hubungan sebab akibat. Pada suatu hari Anda pergi ke pasar untuk membeli sepatu. Begitu tiba di pasar, Anda masuk ke sebuah toko sepatu. Dan di sana Anda melihat beberapa merek dari model sepatu. Akhirnya Anda mendapatkan model dan merek sepatu yang selama ini Anda idam-idamkan. Anda pun memutuskan membeli sepatu tersebut. Ketika Anda hendak membayar sepatu di kasir, ternyata dompet Anda telah hilang. Padahal dompet itu berisi uang yang dipakai untuk membayar sepatu. Anda kemudian kesimpulan, ini dia simpulkan dulu. Karena dompet yang berisi uang itu hilang adalah sebab, maka Anda tidak bisa membeli sepatu yang Anda inginkan adalah akibat. Jadi uang hilang merupakan sebab Anda tidak membeli sepatu. Ini satu, ini pola dari sebab ke akibat. Sekarang ada pola dari akibat ke sebab. Penerapan ini dimulai dari satu akibat yang diketahui. Berdasarkan akibat tersebut dipikirkan apa yang mungkin menjadi penyebabnya. Suatu ketika Anda bersama-sama teman pergi liburan ke daerah puncak di Jawa Barat. Anda memilih pergi dengan mengendarai kendaraan sendiri karena di samping bisa duduk dengan lebih luasa. Banyak barang yang bisa dibawa. Saat di perjalanan mobil mengalami gangguan dan akhirnya mogok. Mobil mogok adalah akibat dari sesuatu dan Anda berusaha untuk memikirkan apa penyebabnya. Jadi dari akibat muncul dari penyebabnya. Ada orang kan gitu. Tiba-tiba Anda kecelakaan, jebret. Lalu kemudian Anda ambillah. Kira-kira sebabnya apa? Oh, kalau orang Jawa kemudian melegalisasi. Oh, karena ini hari Sabtu. Hari Sabtu itu hari naas. Apakah itu kemudian bisa ini kan? Jadi dari akibat menuju sebab. Jadi untuk penyimpulan induksi itu bisa melalui analogi, bisa menarik kesimpulan apa sebab akibat, juga bisa melakukan dengan cara generalisasi. Tetapi patut dicatat satu, cara berpikir penalaran induktif ini sangat membantu kita dalam sepanjang hidup kita ini. Sangat membantu untuk kita tidak, kalau orang bilang itu kita tidak terjebak di lubang yang sama, kita tidak tertipu oleh orang yang sama gitu misalnya. Itu sangat membantu kita meskipun tentu kita tidak bisa berpegang sepenuhnya kesimpulan-kesimpulan penalaran induktif ini sebagai kebenaran yang mutlak. Saya kira itu ya yang baru sampai saya pahami gitu ya. Karena di sini ini sudah di tempat kami ini sudah waktunya maghrib ini. Jadi waktu maghrib ini waktu yang sakral gitu. Beda dengan duhur itu. Kalau duhur boleh diperpanjang sedikit, kalau maghrib itu pendek. Jadi kita harus itu ya Mas Albara. Lagi di mana itu Mas Albara ini? Kayaknya di kantor ya. Lagi di pesantren, Pak. Oh, di pesantren ya. Sudah maghrib belum di sana? Belum, Pak. Masih sekitar setengah jam lagi. Oh, daerah mana itu? Beda, berarti beda waktu dengan kita. Di Sumatera Barat, Pak. Duh, Sumatera Barat semestinya garisnya sama ya? Ya kan, dengan kita sama. Beda waktu sholatnya. Beda setengah jam waktu sholat. Beda waktu sholat. Oh, beda waktu sholat. Baik, saya kira itu teman-teman ini sangat mungkin ya lebih paham daripada saya gitu. Apalagi background pesantren itu sudah sering ngotak-ngatik mantek gitu ya. Jadi tolong sambil dibaca lagi gitu. Jadi bedanya itu gini, jadi ilmu mantek itu murni sebagai sebuah ilmu, kalau ini mau diterapkan dalam kepentingan pragmatis. Bedanya begitu. Pragmatis. Apa sih kebutuhan kita terhadap logika penalaran induktif dalam kehidupan sehari-hari?
Terus kebutuhan kita menggunakan penalaran diktif dalam sehari-hari. Gitu. Cuma itu saja sebenarnya. Kita lebih ke aplikatif. Ya. Saya kira itu dulu untuk pertemuan kali ini. Nanti kita akan lanjut lagi di pertemuan yang akan datang. Saya cukupkan. Afmikum bila kita Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih Pak. Bapak. Terima kasih, Pak. Jangan lupa absen ya. Baik, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Ya.